Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan selalu semangat. Kita mengucap syukur kalau saat ini kita selalu ada di dalam pelukan Tuhan, karena memang Tuhan sangat mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini layakkan kami bersujud bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Mohon kepadamu untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu ini. Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita simak bersama firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 10 yang demikian firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu kita yang mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan tentu yang lebih berbahagia kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang benar lidah itu sulit untuk dikendalikan. Dan ini juga dirasakan oleh semua orang. Ada syair lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di hati, lain di bibir. Inilah syair lagu yang tentu ini menunjukkan bahwa lidah kita, perkataan kita itu memang sulit untuk dikendalikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 6 ayat 45, Lukas pasal 6 ayat 45, yang demikian firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang seharusnya lah apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Karena Injil Lukas mengatakan bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah luapan dari isi hati kita. Kalau hati kita suci, bersih, tentu apa yang kita ucapkan menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal 25 ayat 11 yang demikian firman Tuhan. Amsal pasal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Buah apel emas di pinggan perak, kalau itu merupakan hiasan, tentu sangatlah menarik. Ada buah apel emas di pinggan perak yang tentu kalau dilihat sangat menarik dan membuat hati kita bahagia. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita tidak bisa
menempatkan ucapan kita. Kadang-kadang kalau kita bercanda, kalau kita menganggap orang yang kita ajak bicara itu sudah kenal lama, sudah terbiasa, sudah familiar dengan kita, kadang-kadang kita justru sembrono di dalam berkata-kata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, misalnya ada sahabat kita yang sudah baik dan sudah kenal, akrab dengan kita, sudah sering bercanda, namun sahabat kita itu sedang sakit di rumah sakit, kemudian kita besuk, kemudian kita berkata, loro terus ora mari-mari kakek dosa, atau kok sakit terus tidak sembuh-sembuh, itu kebanyakan dosa, seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengatakan pada sahabat kita yang sedang sakit demikian, ternyata respon dari teman kita yang sakit itu tidak biasanya bercanda, karena dia sedang sakit. Nah, kita merasakan bahwa ucapan kita itu tidak tepat pada waktunya, dan itu sembrono. Oleh karena itu, perkataan yang demikian bukanlah seperti apel emas di pinggang perak, namun sebaliknya, itu adalah perkataan yang menyakitkan. Kita percaya mungkin sahabat kita itu tidak sembuh-sembuh bukan karena penyakitnya, tetapi karena sakit hati, karena perkataan kita yang kita ucapkan tidak tepat pada waktunya. Demikian juga tentang perkataan yang menyenangkan. Itu bagaimana perkataan yang menyenangkan. Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi kita percaya perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu, manis, ya. Dan ini menyenangkan untuk didengar, dan juga obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan yang menyenangkan itu dapat menjadikan orang sakit menjadi sembuh karena dikatakan obat bagi tulang-tulang. Apakah kita sudah senantiasa berkata-kata dengan perkataan yang menyenangkan? Harusnya orang yang sakit itu kita berkata dengan kata-kata yang menyenangkan, yang menguatkan. Kalau ada berita hoax, ya berita hoax itu kata-kata yang tidak menyenangkan, sering mengintimidasi, kemudian sering juga menjelekkan orang-orang lain. Berita hoax ini pun zamannya Musa itu sudah ada. Kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 32, kita baca Bilangan pasal 13 ayat 32 itu demikian. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan ini adalah berita busuk, dikatakan menakut-nakuti. Oleh karena itu, orang yang mengatakan ini, yaitu 10 pengintai, itu dihukum oleh Tuhan, dan bahkan bukan mereka sendiri, tetapi semua keluarganya dan keturunannya juga dihukum oleh Tuhan, dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentang perkataan itu sungguh dahsyat, dan dikatakan di sini, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati di dalam perkataan kita. Kalau perkataan kita baik, kalau perkataan kita itu berkenan bagi Tuhan, maka hati kita akan gembira. Amsal 17 ayat 22, Tuhan juga berfirman, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira bisa terjadi karena perkataan kita yang baik, perkataan kita yang tepat pada waktunya, dan perkataan kita yang menyenangkan. Sebab tubuh kita itu adalah bait Allah,
dan Roh Allah berkenan tinggal di dalam tubuh kita, berkenan tinggal dalam hati kita. Kalau hati kita baik, kalau hati kita tulus, maka apa yang meluap dari hati, yaitu perkataan kita, itu pun akan menjadi perkataan yang menguatkan dan menjadi berkat bagi orang yang mendengar dan bagi kita sendiri. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan Tuhan Yesus berkenan untuk menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur atas firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman dan melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan perkataan-perkataan kami, akan lidah kami Tuhan. Kami sering untuk mengatakan hal-hal yang sembrono, yang tidak tepat pada waktunya, yang membuat orang lain yang mendengar perkataan kami menjadi sedih dan terluka dan bahkan menjadi sakit. Tuhan, ampuni dosa kami apabila kami melakukan seperti itu, dan Engkau berkenan mengingatkan kami. Dan Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu dan juga baik untuk hati kami dan juga obat bagi tulang-tulang kami. Engkau ingatkan kami, perkataan kami dapat membuat orang lain sembuh dari sakit penyakit dan dapat membuat orang lain menjadi bahagia seperti sarang madu penuh dengan kemanisan dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajarilah kami supaya kami selalu mempersilahkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kami, supaya hati kami tulus dan ikhlas, sehingga apa yang kami ucapkan, yang keluar dari mulut kami ini benar-benar perkataan yang sesuai dengan hati kami yang tulus dan hati kami yang bersih, sehingga perkataan kami menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Layakkan seluruh doa kami ini Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.